Assalamualaikum. Hai, saya Arin Aryani, guru matematika di jurusan RPL. Saat ini saya sedang melaksanakan pelatihan daring terbimbing matematika kejuruan angkatan 3 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BBPP MPV BMT Kemendikdasmen. Selamat datang di jurusan RPL. Saya mengunjungi laboratorium RPL. Di sini ada beberapa alat praktik yang sering digunakan. Berikut hasil karya anak RPL, yaitu ada aplikasi Mas PKL, buku tamu digital, artikel pos, Rosemary, BK, dan tentunya dengan alat praktik ini menunjang kelancaran berjalannya aplikasi. Pada kali ini saya bertemu dengan Ibu Nastiti selaku pengajar guru produktif di jurusan RPL. Mewawancari sedikit mengenai keterkaitan antara matematika dengan kejurusan RPL. Boleh tahu mengajar kelas berapa? Kebetulan saya di PPLG ini mengajar di kelas 10 dan di kelas 11 PPLG. Kita ngambil konsentrasinya di sini terkait dengan rekayasa perangkat lunak. Jadi arahnya kita ke softwarenya gitu. Ya baik Bu, saya mulai saja. Potensi RPL apa aja yang paling banyak nih Bu membutuhkan kemampuan matematikanya? Nah, untuk di RPL ini matematika itu pondasi Bu Arin. Jadi matematika ini kan dasar dari komputasi. Awalnya komputer itu tercipta itu dari kalkulator. Jadi mesin alat hitung gitu sebetulnya. Jadi matematika ini dasar dalam kita menentukan pengembangan perangkat lunak gitu. Jadi kemampuan berpikir logis, kemudian sistematis dalam mengerjakan soal gitu kan, analisis data, kemudian kemampuan itu juga nanti kita gunakan dalam penyusunan algoritma, kemudian memecahkan permasalahan di dalam penyusunan sebuah aplikasi, serta nanti dalam pengembangan aplikasi-aplikasi ke depannya gitu. Iya, sistematis, runut kan kalau matematika gitu kan pengerjaannya gitu. Konsep apa sih yang sering digunakan untuk siswa saat membuat program atau buat aplikasi untuk basis data? Ya, misalkan dari dasar ya Bu, dari dasar itu nanti kita mulai dari aljabar gitu kan, mengenal fungsi-fungsi yang digunakan dasar gitu kan, maupun nanti yang sudah kompleks. Kemudian logika matematikanya nanti juga kita pakai, statistik gitu kan untuk pengolahan data, kemudian ada peluang gitu kan, belajar juga ya Bu ya, kemudian relasi dan konsep fungsi gitu. Itu nanti membantu anak-anak kita gitu ketika mengembangkan aplikasi dalam memahami alur program itu seperti apa gitu. Ini jawabannya lebih runtut ya dari aljabar. Dari aljabar, peluang mungkin ya itu betul, sampai ke pengolahan data statistik. Iya, gitu. Pengolahan data. Bagaimana matematika bisa membantu siswa dalam menyusun secara algoritma, menganalisis masalah, dan mencari solusinya? Jadi matematika itu mengajarkan siswa-siswi kita untuk bisa berpikir secara runtut dan terstruktur. Jadi ketika menganalisis sebuah permasalahan, itu dia akan lebih cepat terasah logikanya ketika memang matematikanya bagus. Jadi saat coding itu kan kita butuh menganalisis permasalahan dari apa yang dialami oleh klien. Jadi nanti klien punya permasalahan apa, dia akan menyimpulkan. Dia akan mengambil intisari, lalu membuat secara runut langkah-langkah penyelesaiannya. Nah itu logika berpikir itu dalam problem solving yang memang kita butuh sinkronkan dengan pelajaran matematika gitu. Dan kita juga nanti ada pengolahan statistik sederhana dari data-data yang kita dapatkan. Nah itu juga kan butuh untuk berhitung ya di bagian matematika. Aplikasi-aplikasi yang kita buat kan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari data-data yang didapat gitu. Terima kasih Ibu jawabannya. Apakah ada satu kasus nyata atau proyek Ibu yang bisa menunjukkan penggunaan matematika nih? Ini kita pakai matematika. Nah. Kita itu support dalam berbagai bidang ya Bu. Jadi untuk IT ini kita support di berbagai bidang. Contoh, misal aplikasi kasir. Di kasir itu kan dia menghitung transaksi. Itu udah pakai logika matematika banget ya. Kemudian nanti ketika
transaksi didapat, data-data masuk, ada berapa sih pengeluaran bulan ini, itu kan diolah menggunakan data statistik. Penjualan terbanyak apa nih bulan ini, itu kan juga nanti ditampilkan dalam dashboard dalam bentuk grafik gitu ya. Itu juga menggunakan data statistik dan pengolahan datanya, visualisasi data, kemudian kita menghimpun data, himpunan, dan ini kan juga kita pakai gitu. Deret bilangan, perulangan gitu kan. Logika semuanya kita pakai gitu. Jadi sangat relate banget. Bahkan misal aplikasi absen, absen, data absen, anak yang terlambat, siapa sih anak yang paling sering terlambat? Nah, itu kan kita butuh data itu menggunakan pengolahan data statistik gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya Ibu, karena di sini emang sudah meluas ya aplikasinya. Iya. Ada aplikasi kemarin juga Mas PKL, Mas ya. PKL, Terus absen ya, gitu absen, kan. kemudian Artika yang di Artika, iya betul. kemudian yang BK juga ada. Gitu. Nah, Ya. apakah pernah ada kesalahan, misalkan dari satu langkah atau satu yang fatal gitu, yang mengakibatkan aplikasinya jadi nggak bisa berjalan nih? Oh sering, Jadi kayak sering Bu. Iya, error itu kita udah biasa. Jadi anak-anak, anak-anak itu belajar itu mulai dari kesalahannya apa dulu, sehingga nanti dia bisa memperbaiki. Biasanya kesalahan itu terjadi ketika algoritmanya salah. Berarti runutan langkah-langkah pemecahan masalahnya dia belum dapat tuh. Nah, otomatis kita akan belajar, oh ini kalau ada langkah seperti ini, trial errornya harus seperti apa. Nah, itu kan problem solving yang memang kita butuhkan. Jadi dia bisa mencari solusi yang lain. Kalau di matematika kan juga sama. Ketika misal ada permasalahan yang berbeda, maka tidak serta-merta rumus yang sama kita gunakan kan. Pasti kita kombinasi misal dengan yang lain gitu kan. Nah, itu juga sama berlaku di aplikasi, Bu. Jadi kalau misalkan kita nanti ngoding gitu ya, bikin program, bikin aplikasi, itu tidak mungkin tidak pernah mengalami error, Bu. Iya. Itu Karena memang udah biasa. Nah, bagaimana caranya kita bersama anak-anak gitu ya untuk bisa menangani permasalahan tersebut sehingga problem itu terselesaikan gitu. Jadi kita cari-cari rumus yang lain. Iya, betul. Cari solusi yang lain gitu. Karena rumus juga kan bisa kita kombinasikan dengan yang lain gitu kan. Iya. Analisis apa yang sering dilakukan siswa dalam proyek RPL ini? Misalkan kemarin aja yang masih baru yang Mas PKL. Data perhitungan analisis apa nih yang kemarin digunakan? Kemarin itu kan untuk yang Mas PKL itu kita analisis datanya terkait dengan kehadiran siswa di dalam pekerjaannya di PKL gitu kan, di bidang pekerjaannya. Itu juga salah satu data yang kita analisis. Kehadirannya, kemudian pengisian jurnalnya gitu kan, jumlah dudi yang terkait dengan apa yang dikerjakan oleh siswa misalkan ya. Kemudian kemarin juga kita lihat ada data statistik untuk guru pembimbing yang sudah memvalidasi jurnal gitu kan. Ya betul. Jadi nanti ketika sudah divalidasi, sudah dilihat oleh pembimbingnya, oh otomatis pembimbingnya sudah tahu kegiatan apa yang dilakukan anak pada hari itu gitu. Jadi sebetulnya di setiap aplikasi pengolahan data statistik itu selalu kita gunakan. Karena memang ketika orang meminta untuk bikin aplikasi, otomatis si klien itu pengen laporan yang dia terima itu bisa praktis, nggak perlu diolah dulu gitu, ya kan? Nah, kayak yang di Artika juga sama. Untuk laporan keuangan, misal keuangan bulan ini transaksinya ada berapa dan lain sebagainya, itu kita tinggal download aja. Yang mengolah sistem di dalamnya. Gimana caranya sistem bisa mengolah? Otomatis kan anak harus tahu dulu rumusnya gitu. Rumusnya seperti apa, pengolahannya bagaimana, apa yang harus dilakukan, taunya di matematika gitu. Komplit sekali, lengkap sekali jawaban dari Ibu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Nah, misalnya tadi udah belajar nih aljabarnya sampai ke materi peluangnya nih. Menurut Ibu, apa yang paling dibutuhkan? Kan pasti ada yang urgent banget ini nih, yang paling. Dari segi urgent, semuanya urgent ya, karena memang saling terkait gitu kan, saling terkait. Ini butuh, itu juga butuh. Tapi kalau misalkan suruh memilih untuk paling urgent ya, kita minimal dia bisa problem solving. Jadi ketika ada sebuah permasalahan, apa nih yang harus kita lakukan dia tahu.
terkait dengan matematika, contoh misal ketika misalnya ada permasalahan seperti ini, rumus yang digunakannya harus apa? Nah, jadi dia harus bisa menempatkan solusi untuk permasalahan dengan tepat. Nah, itu sebetulnya. Jadi pemilihan materi misal, kalau untuk pola bilangan misalkan digunakan ketika nanti kita membutuhkan coding algoritma yang memang berkaitan dengan perulangan gitu. Pola bilangannya seperti apa kita harus tahu. Betul. Nah, kalau misalkan kita mau ini statistik misal, Artinya semua penting ya Bu, karena penting, saling betul, berkaitan. saling berkaitan. Kita nggak bisa milih-milih Bu. Iya. Kalau misalkan ini. Langsung aja kita selanjutnya Ibu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin sekarang saya lebih ada sedikit pencerahan mengenai kompetensi apa yang digunakan, yang dimulai dari runtutan aljabar, kemudian sampai ke relasi fungsi. Terima kasih atas jawabannya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.